Bocor sampai ke Indonesia. Rusia jual murah jet tempur siluman generasi kelima seharga 488 miliar rupiah. Peluang Indonesia dipertanyakan. Audio Jungle. Audio Jungle. Dikutip dari laman resmi zonajakarta.com, Rusia kembali menjadi perbincangan hangat di dunia pertahanan global setelah informasi bocor mengenai rencana penjualan jet tempur siluman generasi kelima dengan harga yang sangat kompetitif, yakni sekitar 488 miliar rupiah per unit. Harga ini jauh lebih murah dibandingkan dengan jet tempur sekelasnya seperti F-35 Lightning II buatan Amerika Serikat yang dipasarkan di atas angka 1 triliun rupiah per unit. Namun, apakah langkah ini memberikan peluang bagi Indonesia untuk memperkuat armada udaranya? Jet tempur yang dimaksud adalah Sukhoi Su-75 Checkmate, yang pertama kali diperkenalkan pada ajang Max Air Show 2021. Jet ini dirancang sebagai alternatif hemat biaya untuk negara-negara yang ingin memiliki teknologi siluman tanpa harus mengeluarkan dana besar. Dilengkapi dengan teknologi siluman mutakhir, kemampuan manuver tinggi, serta sistem avionik canggih, Su-75 digadang-gadang mampu bersaing dengan F-35 dan J-20 buatan Cina. Dengan harga 488 miliar rupiah, Su-75 menawarkan kombinasi ideal antara kemampuan tempur dan efisiensi biaya. Jet ini juga mampu membawa berbagai jenis senjata pintar dan memiliki daya jelajah yang cukup untuk mendukung operasi tempur jarak jauh. Ada beberapa alasan mengapa Rusia berani menawarkan Su-75 dengan harga lebih murah. Alasan yang pertama adalah strategi pasar. Rusia berupaya menarik lebih banyak pembeli dari negara-negara berkembang yang anggarannya terbatas. Alasan yang kedua kenapa Rusia berani menawarkan Su-75 dengan harga lebih murah adalah diversifikasi ekspor. Rusia ingin memperluas pangsa pasarnya di kawasan Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Dan alasan yang ketiga adalah efisiensi produksi. Teknologi produksi modern memungkinkan biaya pembuatan Su-75 ditekan tanpa mengurangi kualitas. Indonesia saat ini sedang dalam proses modernisasi alat utama sistem senjata atau alutsista. Pemerintah Indonesia telah menunjukkan ketertarikan pada jet tempur canggih untuk menggantikan armada tua seperti F-5 Tiger. Namun, ada beberapa tantangan yang perlu dipertimbangkan. Tantangan yang pertama bagi Indonesia adalah kendala anggaran. Meskipun harga Su-75 tergolong murah, akuisisi jet tempur ini tetap memerlukan investasi besar, termasuk untuk pelatihan pilot, infrastruktur pendukung, dan pemeliharaan. Tantangan yang kedua bagi Indonesia jika ingin mengakuisisi jet tempur Su-75 adalah tekanan internasional. Ketergantungan pada jet tempur Rusia dapat menimbulkan reaksi dari negara-negara barat, terutama Amerika Serikat. Indonesia sebelumnya menghadapi tekanan serupa terkait rencana pembelian Su-35 yang akhirnya tidak terrealisasi. Dan tantangan yang ketiga adalah kesiapan teknologi. Su-75 menggunakan teknologi baru yang memerlukan kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia untuk mendukung pengoperasiannya. Jika Indonesia memutuskan untuk membeli Su-75, ada beberapa keuntungan yang bisa diperoleh. Keuntungan yang pertama adalah peningkatan kekuatan udara. Teknologi siluman dan kemampuan tempur canggih Su-75 akan meningkatkan daya gentar TNI AU. Keuntungan yang kedua bagi Indonesia jika mengakuisisi jet tempur siluman Su-75 dari Rusia adalah diversifikasi alutsista. Menambah varian jet tempur canggih dari Rusia dapat mengurangi ketergantungan pada satu sumber pemasok. Dan keuntungan yang ketiga adalah efisiensi biaya. Harga yang relatif murah memberikan nilai tambah bagi anggaran pertahanan. Meski penawaran Su-75 ini terlihat menarik, keputusan Indonesia untuk membeli jet tempur ini harus mempertimbangkan berbagai aspek strategis, teknis, dan geopolitik. Apakah Indonesia akan mengambil peluang ini atau tetap fokus pada opsi lain seperti F-15EX dari Amerika Serikat atau Rafale dari Prancis? Langkah berikutnya dari pemerintah akan menjadi penentu penting dalam memperkuat pertahanan udara Indonesia di masa depan.